Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Sabira dengan NPM 20111000313 beserta kedua rekan saya, Rianita Rismawati dengan NPM 20111000233 dan Meli Agustin dengan NPM 20111000450. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Hal ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan dasar yang diampu oleh Bapak Muhammad Dimas Yudi Wijaksono, MPD. Pada video kali ini, pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu: pertama, definisi hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kedua, konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Ketiga, jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Keempat, bentuk-bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kelima, peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Saya pribadi akan menjelaskan mengenai definisi hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dan konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Definisi hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Secara sederhana, hubungan atau communication dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain. Hubungan sekolah dengan masyarakat atau HUSEMAS adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. HUSEMAS ini sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling mengerti antara sekolah, personel sekolah, dan masyarakat. Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting, yaitu adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Lembaga pendidikan adalah merupakan suatu sistem yang terbuka. Sebagai sistem terbuka, berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungannya dengan lingkungannya yang disebut sebagai suprasistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah atau mati. Hanya sistem terbuka untuk memenuhi negentropi, yaitu satu usaha yang terus-menerus untuk menghalangi kemungkinan terjadinya entropi atau kepunahan. Ini berarti hidup atau matinya sistem itu sebagian terbesar ditentukan oleh usaha lembaga itu sendiri. Fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, memberi layanan, yaitu memberi layanan kebutuhan-kebutuhan kepada masyarakat. Kedua, sebagai agen pembaru atau pemimpin, yaitu memimpin masyarakat disertai dengan penemuan-penemuannya untuk memajukan kehidupan masyarakat. Secara terperinci, manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah bagi lembaga pendidikan, yaitu pertama, memudahkan memperbaiki pendidikan. Kedua, memperbesar usaha peningkatan profesi pengajar. Ketiga, konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar. Keempat, mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat. Kelima, mendapat dukungan moral dari masyarakat. Keenam, memudahkan meminta bantuan dari masyarakat. Ketujuh, memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat. Kedelapan, memudahkan pemanfaatan narasumber. Sedangkan bagi masyarakat, yaitu pertama, tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya. Kedua, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Ketiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Keempat, melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan.
Sama halnya dengan bertahan hidup. Layanan terhadap masyarakat juga akan semakin meningkat bila hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat semakin baik. Masyarakat akan puas dengan banyak warga yang diperhatikan, lembaga terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan, semakin mengajukan usul tentang hal-hal yang mereka inginkan terjadi atau dilaksanakan di lembaga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin-poin dari Konita, yaitu jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Menurut Don Begin, 1984, Republic Relation dibedakan menjadi External Republic Relation atau humas keluar dan Internal Republic Relation atau humas ke dalam. Oleh karena itu, di sekolah dikenal adanya kegiatan republisitas keluar dan republisitas ke dalam. Yang pertama, kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditunjukkan kepada republik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung. Kegiatan tatap muka misalnya rapat bersama dengan pengurus BP3 setempat, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu seperti yang penyebaran informasi melalui televisi, penyebaran informasi melalui radio, penyebaran informasi melalui media cetak. Yang terakhir, pameran sekolah. Yang selanjutnya, yang kedua, kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam. Sasarannya tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga tata usaha, dan seluruh siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal bertujuan untuk yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya. Yang kedua, menampung sasarana dan pendapatan dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga, atau yang terakhir, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah sendiri. Kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung ini dapat berupa antara lain, yang pertama rapat dewan guru, yang kedua upacara sekolah, yang ketiga karya wisata rekreasi bersama, yang keempat penjelasan lisan pada berbagai kesempatan yang ada, misalnya pada pertemuan arisan, sualan, walan, dan sebagainya. Sedangkan mengenai kegiatan yang tidak langsung dapat berupa penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding, menerbitkan buletin sekolah untuk dibagikan kepada warga sekolah, pemasangan iklan pemberitahuan khusus melalui media massa kepada kesempatan-kesempatan tertentu. Jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu sendiri dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama hubungan edukatif. Ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat untuk memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah. Sebagai kesimpulan data dikemukakan bahwa dilaksanakannya ketiga hubungan tersebut diharapkan sekolah tidak lagi selalu ketinggalan dengan perubahan dan tuntunan masyarakat yang senantiasa berkembang. Selain itu, agar proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah mengalami perubahan dari proses belajar dengan cara-cara menyuapi dengan bahan pelajaran yang
telah dicerna oleh guru menjadi proses belajar yang inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris. Proses belajar yang inovatif ini tidak hanya belajar mengidentifikasi, mengerti, dan bila perlu merumuskan kembali masalah itu. Peserta didik untuk berpartisipasi dalam arti luas di dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengantisipasi kehidupan masyarakat yang akan datang, tempat mereka akan hidup dan terlibat di dalamnya setelah mereka dewasa. Perkenalkan, nama saya Melia Agustin, NPM 20111000450. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin dari Rianita, yaitu poin selanjutnya yaitu bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat. Bentuk hubungan ini bisa individual, bisa pula organisatoris. Secara individual, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk pemecahan masalah anaknya. Secara sukarela, orang tua datang ke sekolah menyampaikan saran-saran bahkan sumbangan untuk kemajuan sekolah. Sebagai contoh, seseorang pensiun pustakawan secara sukarela datang ke sekolah untuk pembenahan perpustakaan sekolah. Secara organisasi melalui BP3, organisasi ini akan lebih efektif bila sekolah mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalangan orang tua, umpamanya para dokter untuk duduk pada seksi UKS, bahkan untuk mendirikan poliklinik sekolah. Yang kedua, para insinyur untuk memberikan saran-saran dalam pembangunan sekolah. 3, para profesional pejabat dan pengusaha lainnya yang juga akan dengan sukarela membantu sekolah demi kepentingan anak-anaknya. Yang keempat, para pemuka agama untuk peningkatan imtak atau iman dan takwa. Yang kedua yaitu hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni, sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan sekolah yang perlu dibenahi. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan juga melalui alumni dapat dihimpun dana bagi peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan maupun perbaikan pembangunan sekolah. Bahkan mengundang para alumni itu sendiri untuk menyampaikan pengalaman keberhasilannya untuk motivasi atau menularkan pengetahuannya untuk penyegaran dan tambahan wawasan bukan hanya untuk para siswa tetapi juga para guru dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga yaitu hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja. Biasanya ini merupakan bidang garapan guru, bimbingan, dan konseling. Pelaksanaannya mengundang tokoh yang berhasil untuk datang ke sekolah. Keberhasilan tokoh tersebut akan memotivasi semua pihak untuk berbuat yang serupa. Mengirim para anak didik ke dunia usaha atau dunia kerja, tentu saja ini menguntungkan kedua belah pihak. Dunia kerja memperoleh tenaga yang murah, sedangkan para siswa mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. 4. Hubungan dengan instansi lain. Hubungan dengan sekolah lain. Hubungan kerjasama ini dapat juga dibina melalui MGMP, MKS, MGP, K3S, dan K3M. Hubungan dengan lembaga atau badan-badan pemerintahan swasta. Sebagai contoh, kerjasama dengan bank dalam rangka penggalangan dana gemar menabung pelajar. Begitu juga kerjasama dengan pertemanan dalam rangka penghijauan. Poin selanjutnya yaitu peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Masyarakat memandang sekolah lembaga pendidikan sebagai cara yang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa atau mahasiswa. Karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Namun hal ini tidak otomatis terjadi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak warga yang belum paham akan makna lembaga pendidikan, lebih-lebih bila kondisi ekonomi mereka rendah. Mereka hampir tidak
hirau akan lembaga pendidikan. Pusat perhatian mereka adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk menarik minat dan partisipasi masyarakat, sudah sepatutnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka melalui musyawarah dan membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam meningkatkan pendidikan. Yang paling menarik bagi masyarakat adalah lembaga pendidikan itu sanggup mencetak lulusan tiap pakai turun di masyarakat. Dalam bidang partisipasi antara lain yaitu kurikulum terutama yang lokal, 2. Alat-alat belajar, 3. Dana, 4. Material untuk bangunan gedung, 5. Auditing keuangan, 6. Kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah dan sejenisnya. Dalam cara partisipasinya antara lain yaitu ikut dalam pertemuan, 2. Datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, dan ikut malam kesenian dan sejenisnya. Berikut beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan dalam bentuk partisipasi antara lain Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Persatuan Orang Tua Siswa, Perkumpulan Olahraga, Perkumpulan Kesenian, dan organisasi-organisasi yang lain. Di atas merupakan beberapa contoh partisipasi masyarakat dari hal bentuk bidang dan cara berpartisipasi dalam pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dengan pokok pembahasan. Yang pertama, definisi hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kedua, konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Ketiga, jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Keempat, bentuk-bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kelima, peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.